Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanes Prasetyo, masih dalam rangka tutorial di channel kawan Excel. Kita masih bicara mengenai Power BI ya teman-teman. Dan kita di tutorial kali ini akan coba menjawab satu pertanyaan dari kawan yang ada di, saya lupa di mana ya, tapi nanyanya terkait formula calculate. Jadi salah satu formula yang ada di DAX itu kan calculate ya. Kalau teman-teman pergi ke ininya Microsoft, DAX calculate seperti ini, kita bisa klik pada dokumentasinya Microsoft. Di sini jika kita lihat calculate itu menghasilkan satu angka ya, sintaknya seperti ini, dan sintak inilah menjadi sumber kebingungan teman yang nanya ya. Jadi calculate yang pertama adalah expression untuk parameternya, kemudian filter, kemudian filter lagi ya, filter 1, filter 2 dan seterusnya ya. Sedangkan di DAX juga ada formula filter di sini ya. Jadi yang ditanyakan adalah apa bedanya saat kita menggunakan DAX tanpa formula filter sendiri dibandingkan dengan tidak pakai formula filter gitu ya. Jadi mungkin cara terbaik untuk menjelaskan satu kasus di Power BI atau formula ada dengan contoh ya. Jadi di sini saya sudah punya satu tabel dummy atau tabel contoh saja. Kita klik pada tabelnya atau pergi pada tabel view. Ini adalah namanya exchange rates atau ya rate untuk nilai tukar rupiah ya, atau nilai tukar satu mata uang. Di sini ada currency-nya ada banyak dan berdasarkan nilai-nilainya di sini ya. Oke, nanti kita akan buat satu measure sederhana yang akan kita pakai untuk menjelaskan contoh penggunaan calculate ini dengan filter ataupun tanpa filter dan mengetahui di mana bedanya ya. Oke, kita balik ke visual dulu. Di sini saya akan buat satu measure dulu di sini. Saya klik kanan kemudian buat satu measure. Misalnya saya pakai apa ya? Mungkin count ya, count atau apa ya? Ya count saja. Tapi nanti kalau pakai exchange rate ya kita coba aja ya. Kita coba aja. Saya pakai filternya, measurenya adalah count, yaitu saya tulis saja di sini count negara gini aja ya, negara. Saya pakai di sini adalah calculate, bukan count negara, mungkin nilai tukar aja, nilai sum aja, sorry. Total nilai tukar gini aja ya. Saya pakai formula sederhana saja untuk menjelaskan, ini pakai sum, kemudian saya pakai exchange rate-nya di sini ya. Oke. Kemudian saya kurang tutup kurung ya sudah. Ini adalah totalnya. Jadi saat saya membuat satu visualisasi, saya pilih satu kartu di sini, card. Saya klik dan drag. Ini akan menghasilkan total dari semua exchange rates yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita akan coba buat satu formula yang pakai calculate yang menampilkan nilai exchange rate di sini ya. Saya coba saja untuk buat satu view yang berupa tabel di sini ya. Saya buat satu tabel. Kemudian untuk currency-nya saya pakai klik dan drag di sini. Saya lebarkan dulu. Saya taruh di sini ya. Saya klik dan drag. Saya besarkan. Ya, di sini ya, saya besarkan dulu untuk value-nya. Value saya besarkan jadi misalnya segini ya, cukup ya, 12. Kemudian untuk header-nya saya bikin 12 juga. Nah, di sini saya klik dan drag untuk sum-nya tadi. Nah, nilainya akan sama persis seperti tabel yang ada kita buat tadi ya. Kenapa? Karena masing-masing currency ini adalah unik. Jadi kita akan coba buat satu measure baru yang menggunakan calculate ya. Kita coba lihat bedanya apa, beda dari calculate dengan menggunakan filter atau tidak ya.
Jadi jika kita buat di sini satu measure lagi ya, new measure. Saya buat saja di sini calculate dengan filter gini aja ya, filter atau tanpa filter dulu, tanpa filter. Untuk misalnya kita pakai nanti IDR di sini ya, atau rupiah IDR seperti ini. Saya akan buat satu measure di sini adalah calculate. Kita pakai measure kita yang tadi kita buat, yaitu total nilai tukar seperti ini. Kemudian parameter kedua adalah filter ya. Yang pertama expression kita pakai measure yang pertama tadi kita buat, itu total nilai tukar plus filter ya. Filter ini kita buat saja sekarang adalah kolom currency ya, kolom currency. Jadi jika kita pakai di sini exchange rate ya, itu langsung saja bisa sih kayaknya sih di sini. Kita pakai kolom currency di sini ya, kolom currency ini ya, sama dengan kita ambil saja untuk yang IDR seperti ini ya, itu kurung. Jadi ini artinya, ini saya save dulu ya. Ini artinya adalah tolong hitung untuk nilai tukar rupiah, tapi yang hanya nilai tukar mata uang, tapi yang hanya untuk kolom currency-nya adalah IDR ya. Ini adalah calculate tanpa menggunakan formula filter. Jadi kita manfaatkan fitur filter sendiri di dalam formula calculate ya. Nanti yang kedua kita akan sematkan di sini formula filter ya. Oke, ini saya tekan enter dulu. Dan kita coba klik dan drag ke ini kita. Oh, currency nggak mau. Kita coba, kayak namanya currency deh. Tadi apa sih namanya? Harusnya currency. Calculate. Kita harus pakai nama tabel ya. Exchange rate currency, harus pakai nama tabel mungkin. Ini saya delete dulu ya. Ya, ini saya tekan enter. Oke, sudah tidak ada error. Ini kita coba klik dan drag nih. Formula yang kita buat, klik dan drag di sini dan hasilnya adalah seperti ini. Coba kita geser ke atas dulu ya. Iya. Jadi di sini saat kita klik dan drag sum dari atau nilai dari nilai tukar tadi akan menampilkan masing-masing nilai mata uangnya. Akan tetapi jika kita menggunakan calculate tanpa filter di sini ya, akan ditampilkan karena kita tadi menggunakan calculate. Sebentar, saya geser dulu ya. Calculate tanpa filter atau dengan tanpa filter ya. Maka akan ditampilkan nilai dari IDR di sini di seluruh baris yang ada di tabelnya. Ini jika kita menggunakan formula calculate tanpa filter di dalamnya ya. Jadi itu bedanya teman-teman saat kita menggunakan formula calculate tanpa tambahan formula filter. Semua item yang dihasilkan dari hitungan measure formula calculate akan ditampilkan. Lantas bagaimana agar hanya tampil untuk nilai IDR saja seperti yang diminta tadi di measure-nya ya. Maka kita harus menggunakan formula filter di dalam calculate. Kita klik kanan, new measure. Saya buat measure baru. Calculate dengan filter ya. Filter seperti ini. Kita akan tuliskan formula yang sama, calculate. Kemudian adalah total dari nilai tukar tadi. Kemudian kita ambil, nah ini jika tadi kita langsung mengambil nama tabel kemudian nama kolom dan kita filter berdasarkan ini IDR, sekarang kita sematkan di sini filter di sini ya. Filter. Buka kurung.
Apa yang difilter? Tabelnya adalah exchange rate di sini, exchange rate ya. Kemudian kita ambil nama kolomnya baru ya, exchange rate, yang tadi currency, ini currency harusnya sama dengan IDR. Tutup kurung, sip ya, kita tekan enter. Sekarang saat kita klik dan drag yang formula calculate dengan filter ya, ini saya klik di luar dulu. Ya, seperti ini. Saat saya klik dan drag, ini terklik, maaf, dilihat dulu ya, ini klik dan drag di sini, maka akan muncul item yang hanya untuk IDR saja. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Jadi ada yang nanya di grup atau di apa, saya lupa, apa bedanya formula calculate dengan menyematkan formula filter secara eksplisit atau menggunakan formula atau fitur filter di dalam formula calculate. Bedanya seperti ini. Jadi saat kita menggunakan fitur filter di dalam formula calculate akan ditampilkan pada seluruh baris. Tapi jika kita menggunakan formula filter secara eksplisit, hanya akan ditampilkan pada item yang sesuai dengan nama yang kita filter tadi, IDR di sini ya. Dan di totalnya pun juga akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita ambil. Di sini pun totalnya juga akan seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa dipahami teman-teman ya, untuk beda antara formula calculate dengan filter atau tidak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebingungan teman-teman untuk praktek atau untuk visual yang lain. Mungkin tidak terlalu terpengaruh ya. Jika kita coba di sini menggunakan card, kita coba klik dan drag di sini IDR, hasilnya adalah sekian, nggak akan beda ya. Jadi saat saya membuat di card lagi, kita klik dan drag dengan filter ya, hasilnya akan sama, nggak ada efek ya. Jadi memang untuk Power BI ini yang hukum yang pertama berlaku adalah filter yang kita jalankan di tabelnya atau di visualnya, kemudian filter pada measurenya, kemudian juga tergantung pada visual atau bentuk grafik yang mau kita tampilkan. Misalnya card ya nggak terlalu terpengaruh mau pakai manapun. Tapi jika ingin menampilkan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk matriks atau dalam bentuk yang lain mungkin ya, itu akan sangat berpengaruh ya. Oke, demikian tutorial kali ini teman-teman ya. Masih semangat belajar Power BI. Semoga tidak patah semangat untuk belajar Power BI. Sebenarnya Power BI ini adalah tool yang sangat powerful untuk membuat satu analitik maupun tampilan dashboard ya. Tetap semangat teman-teman ya. Tetap bergabung di channel Kawan Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.